apa perilaku dia, biarlah itu menjadi resiko dari apa yang dia lakukan. Pasti ada masalah, tapi berusaha untuk kita memperbaiki diri, dan kalau salah minta ampun pada Allah dan minta maaf pada manusia. Begitu. Bang, tapi kalau menurut abang dari sisi hukumnya bang, itu kan dapat dikabulkan nggak sih bang? Apalagi dia kan seorang ibu ya, maksudnya memiliki anak yang masih di bawah umur bang. Kalau menurut abang gimana bang? Nah, selama ini dia happy aja. Dia orang yang paling happy, bahkan sudah jadi tersangka masih terus cuan-cuan di medsos. Ya kalau menurut saya, tentu penyidik melihat bahwa ada 2 anak sekarang, bahkan Loli masih di bawah umur, yang menjadi tanggungan dia. Ya, tapi orang masih lihat juga jejak rekam dia, bahwa dia sebenarnya dalam kehidupan dia, bahwa dengan tindakan dia itu dia mungkin dianggap oleh polisi merendahkan harkat dan martabat, sehingga dianggap mainan. Pertama, dia bilang, nggak apa-apa, saya akan hadapi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia hamil. Yang ketiga, dia kemarin sempat diinfus sama dokter Oki katanya. Dan sekarang dia datang setelah dia minta tanggal 3, lalu kemudian dia makin dipanggil lagi. Dan dia datang hari ini lalu melakukan proses penahanan. Saya kira ini sudah dipertimbangkan oleh penyidik, tentu secara matang sudah dipertimbangkan oleh penyidik. Oke, begitu. Bang, tadi juga pada saat ditampilkan kita dengan memakai baju oranye, dia terlihat happy bahagia, bahkan sampai mengibaskan rambut. Kalau abang sendiri melihat gestur dari ikutan tersebut bisa dibilang tuh happy. Ada orang yang jago berakting. Ya, bayangkan aja dengan cara dia begitu dapat 4 miliar, bos. Kita lawyer aja susah payah. Nah, saya tahu Dr. Reza Gladys, saya tahu Dr. Kaugem, untuk ngeluarin miliar itu berat, bos. Kenapa sampai keluar 4 miliar? Oh, ini tentu ada sesuatu yang berat. Makanya saya katakan, kalau memang ada peran dokter, oh sebut aja yang polisi juga kerja. Dan apakah RG ini juga membuat laporan polisi karena apa? Tentu ada semuanya. Lu kalau lu tidak salah, tak mungkin orang laporin lu takut. Ya kayak saya dicuap-cuapin tiap hari juga nggak masalah. Nah, kenapa dicuapin lu takut? Berarti ada sesuatu kan? Makanya saya katakan cari semuanya sehingga ketahuan siapa yang melakukan apa, siapa yang melanggar apa. Begitu. Oke, cukup? Cukup. Oke. Satu lagi bang, saya dua deh saya. Apa? Bang, merasa sedih juga nggak sih ini bulan suci Ramadan, baru mulai puasa, sudah lagi lebaran, tidak bisa berkumpul sama anak-anak, apalagi dia baru baikan sama Luli, terus dipisahkan lagi, terus yang kedua anak-anaknya gue masih kecil di bawah umur. Makanya saya katakan, ya hidup itu kan kamu tuai. Sejujurnya kita prihatin kan, tapi mulai yang terjadi. Saya masih ingat dia bilang saya nanti malam akan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya begitu. Saya tak ngerti. Saya pikir sudah. Yang penting ini efek jerah bagi siapapun. Kita nggak tahu rencana bagaimana ke depan, tapi kita berupaya agar ini lebih baik. Ya siapa tahu memang pertimbangan penyidik berubah karena dia sakit atau dan lain sebagainya. Kalau udah begini posisinya, saya kira Loli juga nggak salah kalau dia balik ke rumah dia sekarang ngurus adik-adiknya. Karena dia pernah ngomong bahwa ketika NN ditahan, kemudian mereka tinggal di rumah, Loli itu bilang nyaman. Jadi kita nggak tahu. Mana tahu nanti ada perubahan sikap atau mungkin dan lain sebagainya. Ya yang pasti NM ini kan yang paling menjadi pertimbangan dari aspek yang mana? Kalau dari aspek asuhan, saya kira udah lumayan besar anaknya. Bukan bayi kan? Mungkin barangkali biaya hidup. Nah, tapi kalau dia kan selama ini kan banyak duit ya, mungkin dia bisa lah. Ya itu tadi yang saya agak berpikir ancaman hukumannya, bos. Ancaman hukumannya itu tinggi dan besar sekali. Begitu, makanya ini nyonya saya ini asing marah, udah saya nggak begitu. Nah, apa perilaku dia, biarlah itu menjadi resiko dari apa yang dia lakukan. Begitu.